Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, yang sahabat-sahabat yang saya cintai dan saya hormati dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Pada malam hari ini saya mencoba menelusuri napatilas makam leluhur kita yang berada di Desa Wringin Agung di Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, yaitu makam Ki Ageng Welo ataupun Mbah Welo yang terletak di pemukiman Desa Wringin Agung, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Dan inilah bentuk bangunan makamnya. Sekarang udah bagus, dulunya belum rapi, belum tertata, dan belum ada bangunan. Sekarang udah ada bangunan, dan kita ditemani dengan Bapak Subandi, juru kunci makam Ki Ageng Welo. Lingkungannya juga sangat luas untuk parkir mobil ataupun motor, kendaraan motor juga bisa, tapi untuk bus-bus nggak bisa. Ini areanya. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ustadz Surya Lapsi di channel Surya Lapsi. Pada malam hari ini kita mengulik sejarah makam leluhur Nusantara, yaitu Kanjeng Syekh ini sinten? Mbah Welo. Mbah Welo. Itu julukannya Mbah Welo, Ki Gede Welo. Ki Gede Welo ya. Nggih, Ki Gede Welo. Dan sebenarnya nama jeroannya, nama dalamnya bukan Ki Gede Welo, cuma kan beliau masih privasi merahasiakan ya. Tadi udah tak tembung, mau dikasih tahu, nanti ada nama jeroannya beliau akan dikasih tahu oleh beliau. Ini kita juga ditemani oleh juru kunci ya, Oh, juru kunci aku. dengan Bapak sinten? Subandi. Bapak Subandi ini beliau adalah yang mengurus pembangunan makam Ki Ageng Welo ini. Dan sudikiranya nanti pada teman-teman untuk memberikan ya sumbangsih biar makam ini cepat berkembang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari kita kulik sejarah leluhur makam beliau. Kita mari masuk ke dalam dulu sebentar. Ini bangunannya masih baru dan butuh perapian, perbaikan di atapnya, yaitu dikasih gapalon atau yang lebih bagus lagi sekarang yang lagi ngetren, bukan gapalon. Untuk teman-teman sudikiranya, mari kita berbondong-bondong datang di sini di alamatnya Desa Wringin Agung, Dukuh Welo, Kecamatan Ndoro, Kabupaten Pekalongan. Kita sebentar lagi saya minta izin untuk tafakur sowan pada di pusaran beliau. Mari teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saya udah sowan ke pusaran beliau Kanjeng Syekh di Agung Welau. Nama sebenarnya jarwannya dulu itu Sayyid Muhammad Alwi. Beliau utusan dari kerajaan Mataram. Sebenarnya kalau julukannya, beliau adalah seorang prajurit di dalam kerajaan Mataram. Tapi barusan saya diminta untuk di sini, cuma malam hari ini saya nggak bisa lama-lama di sini. Mungkin lain waktu, entah itu malam Jumat, saya akan datang ke sini untuk mengulik kebenarannya siapa beliau, asal muasalnya dari mana. Yang jelas ini di daerah dari Jawa Timur beliau sebenarnya, dan mungkin banyak cerita-cerita beliau. Beliau itu adalah ahli strategi tempur di zaman dulu, serta beliau banyak ingin menceritakan sejarahnya sama saya barusan, cuma berhubung waktu juga saya bawa keluarga belum bisa mengulik yang lebih detailnya. Beliau mempersilahkan nanti akan saya ceritakan di episode yang berikutnya. Insya Allah saya akan hadir karena beliau benar-benar mengundang saya untuk saya datang sini lagi dan memperkenalkan ke publik bahwa beliau itu siapa, agar generasi muda dapat mengingat sejarah-sejarah leluhur para wali Allah serta para pahlawan yang dahulu. Tanpa perjuangan beliau, tanpa pengorbanan beliau, nggak mungkin kita bisa menikmati hidup sekarang ini dengan nyaman dan damai serta sangat sejahtera. Dibandingkan pengorbanan beliau, kita nggak ada apa-apanya. Saksikan season ataupun episode yang berikutnya di Makan Sini untuk cerita yang selanjutnya, karena beliau akan kupas semuanya biar terang benderang siapa beliau sesungguhnya. Syekh Muhammad Alwi, yang panggilannya sekarang Syekh Ki Gede Welau. Sebenarnya masih banyak, beliau masih kecil itu namanya siapa, remaja itu siapa, dari asal muasalnya dari mana, itu insya Allah nanti kita akan kupas semua, kita kulik semuanya. Udah diizinkan karena tanpa beliau juga, tanpa pahlawan kita, dan walaupun menurut kita itu orang awam itu kita bahwa beliau udah meninggal, bagi kita beliau masih ada, masih hidup, dan insya Allah kita akan cerita selanjutnya. Beliau akan membimbing kita dan menjaga khususnya bumi Nusantara ini, dan wabil khusus di tanah Pekalongan. Insya Allah tanpa beliau kita mungkin banyak musibah, banyak bencana di mana-mana. Khususnya di Pekalongan sendiri alhamdulillah nggak ada bencana. Walaupun bencana sekecil, musibah hanya kecil-kecilan, sebenarnya itu hanya untuk menguji dari Allah bahwa agar kita selalu mengingat satu kematian, serta mengingat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita mengulik sejarah makam wali yaitu satu, menghormati napak tilas beliau, perjuangan beliau, dan yang terutama mengingat akan kematian. Suatu saat kita akan mati. Kalau kita nggak berbuat baik, siapa lagi? Dengan kalimat fastabiqul khairat, marilah kita berlomba-lomba untuk menuju kebaikan. Innamal a'malu binniyat. Marilah kita bertujuan tergantung niatnya.
Kalau kita niatnya baik, insya Allah akan menghasilkan buah yang baik juga. Cukup sekian malam hari ini. Saksikan episode yang selanjutnya, cerita tentang sejarah beliau. Saya Ustadz Surya Absi di channel Surya Absi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.